Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Azalia, NIM 19040349 dari kelas Teknik Industri B. Pada kesempatan ini, saya akan menunjukkan sebuah video tentang polimer termoplastik. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengetahuan bahan dari dosen kami, Ibu Nurhayati Sembiring. Langsung saja kita lihat materi yang akan saya bawakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Azalia, NIM 19040349 dari kelas Teknik Industri B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai polimer termoplastik dengan subbagian resin untuk penggunaan umum. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS pengetahuan bahan. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu polimer termoplastik. Polimer termoplastik adalah polimer yang dapat dipanaskan berulang-ulang karena polimer termoplas melunak bila dipanaskan dan mengeras bila didinginkan. Berikut bisa kita lihat tata konsep dari beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, materi mengenai penggunaan polimetil metakrilat, polivinil klorida, klorida polivinilidan, polivinil asetat, polivinil alkohol, dan polivinil asetal yang subbagiannya yaitu mengenai sifat-sifat dan juga penggunaannya. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai polivinil metakrilat atau resin metakrilat. Saya akan menjelaskan penggunaan dari polimer ini. Polistiren dengan kekerasan permukaan yang dimodifikasi dengan tingkat kekerasan sekeras gelas dipergunakan sebagai lensa optik seperti kacamata. Bahan ini juga sangat baik untuk bahan konstruksi, kubah akrilat, tegel dinding, perhiasan, pintu, plafon bercahaya, dan masih banyak benda lainnya. Bahan ini mudah dibentuk menjadi permukaan lengkung, dipakai untuk kaca pelindung pada pesawat ataupun pada sepeda motor. Sebagai peralatan listrik dipakai untuk radio, kaca TV, panel meteran, dan lain-lain. Berikut bisa kita lihat beberapa contoh benda yang bahan penyusunnya menggunakan polivinil metakrilat. Ada kacamata, kubah akrilik, bahan konstruksi, lampu gantung, plafon bercahaya, dan pintu. Selanjutnya, materi mengenai penggunaan berbagai ester. Yang pertama, ester bisa digunakan sebagai pengubah serat. Etil dan butil ester dipergunakan untuk perlakuan resin dari kain-kain yang tidak ditenun. Yang kedua, dapat digunakan sebagai cat. Ester akrilat, ester metakrilat, asam akrilat dikopolimerkan, dan amida akrilat dipakai dalam emulsi dan larutan, serta lebih unggul digunakan sebagai cat dengan ketahanan cuaca dan ketahanan alkalinya yang baik. Selanjutnya dapat digunakan sebagai perekat. Kopolimer dari ester akrilat dan ester metakrilat dan emulsi kopolimer dari butil akrilat dan vinil asetat dipakai sebagai perekat, serta sangat luas penggunaannya untuk merekatkan kulit dan juga kertas. Materi selanjutnya yaitu mengenai polivinil klorida dengan rumus kimianya C2H3Cl. Berikut bisa kita lihat bagaimana proses reaksi kimia terbentuknya polivinil klorida. Diawali dengan senyawa alkena yaitu etilen dengan rumus kimia C2H4 yang bereaksi dengan klorida menghasilkan etilen diklorida. Kemudian etilen diklorida bereaksi dengan asam klorida menghasilkan vinil klorida. Vinil klorida ini merupakan monomer. Saat monomer ini bereaksi dengan monomer vinil klorida yang lainnya akan terbentuk polivinil klorida. Lambang N pada reaksinya menunjukkan banyaknya monomer polivinil klorida. Sifat-sifat dari polivinil klorida yaitu wujudnya berupa tepung putih. Polivinil klorida tahan air, tahan asam, tidak beracun, dan tidak menyala. Polivinil klorida isolasi listriknya baik dan juga tahan terhadap banyak larutan. Polivinil klorida mencair pada atau di atas suhu 170 derajat Celcius. Temperatur yang cocok untuk pengolahannya adalah 150 sampai 180 derajat Celcius. Derajat polimerisasi yang tinggi pada bahan memberikan sifat mekanik yang baik. Sebaliknya, jika derajat polimerisasi rendah, maka sifat mekaniknya buruk, tetapi pemrosesannya mudah dan bersifat pekat. Yang dimaksud dengan derajat polimerisasi yaitu jumlah monomer yang terlibat dalam pembentukan rantai. Jumlah monomernya itu ditunjukkan oleh lambang N. Jadi semakin besar angka lambang N-nya,
maka derajat polimerisasinya akan semakin tinggi. Selanjutnya mampu cetak dari polivinil klorida. Pada pembuatan polivinil klorida yang paling utama adalah pengkalenderan dan juga ekstrusi. Pada pengekstrusian, bahan dipanaskan dalam 3-4 tahap. Nah, proses pengekstrusian ini merupakan proses pembuatan polivinil klorida dengan menggunakan penampang yang tetap. Tahap yang pertama menggunakan suhu 120-140 derajat Celcius, diakhiri pada tahap ketiga menggunakan suhu 190 derajat Celcius. Kemudian ditahan pada temperatur tertinggi dengan tepat waktu untuk mencapai cetakan. Penggunaan dari polivinil klorida. Film vinil dipergunakan dalam pertanian, digunakan juga pada lapisan kabel listrik. Polivinil klorida bisa digunakan untuk lapisan kabel listrik karena mempunyai sifat isolator yang baik. Dan juga polivinil klorida ini harganya murah. Produk dari resin yang dibuat dengan polivinil klorida, contohnya seperti boneka, mainan, sarung tangan tahan air, dan lain-lain. Lembaran tipis yang dibuat tanpa bahan pemelastis bersifat lebih murah, lebih tahan lama, dan juga dapat diwarnai. Selanjutnya, klorida polivinilidan. Berikut bisa kita lihat reaksi pembentukan klorida polivinilidan. Diawali dengan vinil klorida dengan rumus C2H3Cl bereaksi dengan Cl2 menghasilkan trikloroetan. Kemudian, trikloroetan bereaksi dengan asam klorida menghasilkan vinilidan klorida. Vinilidan klorida ini merupakan monomer. Ketika monomer vinilidan klorida bereaksi dengan monomer vinilidan klorida yang lain, akan terbentuklah klorida polivinilidan atau juga bisa kita sebut dengan polivinilidan klorida. Sifat-sifat dari polivinilidan klorida yaitu mempunyai titik lunak pada suhu 180-200 derajat Celcius dan temperatur penguraiannya pada suhu 210-225 derajat Celcius. Polivinil klorida ini sangat stabil terhadap bahan kimia, kurang permeabel terhadap gas dan uap. Maksud dari kurang permeabel yaitu tidak mudah ditembus oleh gas dan juga uap. Polivinil klorida tidak dapat menyala dan sukar larut dalam larutan. Dengan mempergunakan sifat-sifat tersebut dan untuk memperbaiki sifat pemrosesan dan sifat lainnya, polivinil klorida ini dikopolimerkan dengan vinil klorida dan akrilonitril. Akan tetapi sifat-sifatnya sedikit berubah tergantung pada perbandingan pencampurannya. Selanjutnya penggunaan dari polivinil klorida. Yang pertama yaitu copolimer vinil klorida. Copolimer ini bisa juga disebut saran. Saran mempunyai temperatur pelunakan dari 185 sampai 200 derajat Celcius. Saran tahan terhadap zat kimia dan ketahanan airnya baik. Sebagai serat, dipergunakan untuk penutup tempat duduk di mobil, jaring ikan, kain saringan, kasa serangga, dan lain-lain. Sebagai kaca film, banyak dipakai untuk pengepakan karena sukar ditembus gas. Selanjutnya penggunaannya sebagai lateks. Bahan ini cocok untuk pelapisan pada polyester, polyetilen, dan lain-lain, untuk memperbaiki ketahanan dan kelembaban, serta untuk meningkatkan ketahanan permeabilitas gas, meningkatkan ketahanan minyak dan permukaan yang mengkilap. Juga dapat dipakai untuk pelapisan wadah yang terbuat dari logam dan kertas. Materi selanjutnya yaitu mengenai polivinil asetat, polivinil alkohol, dan polivinil asetal. Berikut bisa kita lihat beberapa contoh dari polivinil asetat, polivinil alkohol, dan juga asetal. Nah, di sini polivinil asetatnya contohnya yaitu wood glue atau lem untuk kayu. Polivinil alkohol contohnya alkohol, dan polivinil asetal yaitu lapisan pelindung kabel listrik. Yang pertama yaitu polivinil asetat. Sifat dari polivinil asetat yaitu getas pada atau di bawah suhu 280 derajat Celcius. Temperatur deformasi termal 38 derajat Celcius dan tidak cocok untuk bahan cetakan. Polivinil asetat dapat menahan asam lemah dan basa lemah, larut dalam etanol, bensin, dan lain-lain. Jika monomer vinil asetat dikopolimerkan dengan etilen dan ester akrilat, titik transisi menjadi rendah dan bersifat elastomer atau akan kembali ke bentuk semula setelah berubah. Penggunaan polivinil asetat. Polivinil asetat dapat digunakan sebagai perekat. Perekat tersebut terutama dipakai untuk kayu lapis, perekat kayu, pengepakan, dan untuk bahan busa. Dipergunakan juga untuk penggunaan dalam rumah
dan di luar rumah. Ester akrilat dikopolimerkan agar memperbaiki ketahanan terhadap air, alkali, dan juga cuaca. Selanjutnya, polivinil alkohol. Sifat dari polivinil alkohol yaitu ada bahan-bahannya yang disabunkan lengkap atau sebagian. Maksud dari disabunkan yaitu proses terjadinya reaksi kimia berupa peristiwa hidrolisis asam lemak oleh adanya basa kuat. Nah, sifat si PVA ini berubah-ubah tergantung pada derajat penyabunannya. Demikian juga dengan kelarutannya dalam air. Penggunaan dari polivinil alkohol untuk membuat serat tiruan digunakan terutama untuk benang ban mobil, ban mesin, dan bahan industri lainnya. Bahan ini sering digunakan untuk pengepakan, bahan pewarna, bahan kimia, pupuk yang dapat larut segera dalam air. Yang selanjutnya yaitu polivinil asetal. Polivinil asetal ini terbentuk dari gabungan PVA dan aldehid. Kemudian terbentuk senyawa baru yaitu polivinil butiral dan polivinil klorida. Sifat-sifat tersebut berubah bergantung pada derajat polimerisasi dari polivinil alkohol. Sebagai sifat khas dari polivinil butiral adalah dapat bercampur dengan resin lain, bercampur baik dengan resin fenol, resin melamin, resin urea, resin alkid, dan selak. Berikut bisa kita lihat tabel sifat-sifat dari PVC dan PVB, mulai dari berat jenisnya, kekuatan tarik, perpanjangan, hingga konstanta dielektrik dan juga penyerapan airnya. Penggunaan dari polivinil asetat. Yang pertama yaitu penggunaan dari polivinil klorida atau PVC. PVC bisa digunakan sebagai lapisan isolasi kabel listrik. Dapat juga dibuat berbentuk spons untuk membuat bantal. Dapat digunakan sebagai bahan kosmetik dan juga bisa digunakan sebagai saringan untuk makanan. Yang selanjutnya yaitu PVB atau polivinil butiral. Polivinil butiral dapat digunakan sebagai lapisan antara pada kaca mobil, dapat dipakai untuk perekat pada kaca mobil dan kaca pesawat terbang. Polivinil butiral dapat digunakan juga untuk kaca tahan peluru serta dapat dipakai sebagai cat karena daya lekatnya dengan logam memberikan pengaruh anti karat. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat mudah dimengerti. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.